Baik. Shalom saudara. Shalom saudara. Yang di atas shalom. Yang di atas samping kiri, samping kanan shalom. Yang di rumah juga saya ucapkan shalom. Saya percaya saudara semuanya dalam keadaan baik, betul? Karena saya juga percaya bahwa Allah yang kita sembah, Allah yang menyatakan kasih setia dalam hidup kita, dan Dia akan terus menyatakan kebaikannya bagi kita, pemeliharannya sempurna bagi kita, sehingga kita ada sebagaimana kita ada hari ini. Amin saudara. Baik, puji Tuhan. Hari ini kita mau belajar bersama-sama kembali saudara, dari apa yang sudah disampaikan tentang kehidupan yang berbuah, ya. Beberapa minggu yang lalu kita sudah disampaikan tentang kehidupan yang berbuah yang disampaikan oleh Bang Adi dan juga Kak Kristin juga kurang lebih 2 minggu ini ya. Nah, hari ini kembali saya mau mengangkat sebuah tema yang juga berhubungan dengan kehidupan yang berbuah. Secara khusus saya mau bagikan kepada saudara, judulnya adalah berbuah di segala musim, ya. Kita baca sebentar saudara, firman Tuhan yang terambil dari kitab Matius pasal 21. Matius pasal 21 ayat yang ke 18 sampai 20. Ya, ini peristiwa atau sebuah kejadian di mana Tuhan Yesus mengutuk pohon ara. Ya, ini adalah perjalanan Tuhan Yesus dari kota Betania menuju Yerusalem. Itu jaraknya kurang lebih sekitar 2,3 mil kalau tidak salah, saya sempat buka-buka Wikipedia tadi. 2,3 mil itu kurang lebih 4,25 kilometer, ya, jalan kaki saudara. Dalam perjalanan Tuhan Yesus kelaparan gitu ya. Kita baca aja ayatnya ya. Matius pasal 21 ayat 18 sampai 20. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Pada pagi-pagi hari dalam perjalanannya kembali ke kota, Yesus merasa lapar. Dekat jalan ia melihat pohon ara lalu pergi ke situ, tetapi ia tidak mendapat apa-apa pada pohon itu selain daun-daun saja. Katanya kepada pohon itu, engkau tidak akan berbuah lagi selama-lamanya. Dan seketika itu juga keringlah pohon ara itu. Melihat kejadian itu, tercenganglah murid-muridnya lalu berkata, bagaimana mungkin pohon ara itu sekonyong-konyong menjadi kering? Ya. Nah, jadi dari ayat ini kita bisa bersama-sama belajar saudara bahwa Tuhan ini pengen atau mencari kehidupan yang berbuah gitu dari kehidupan kita. Nah gini, saya merenungkan gitu ya, kenapa sih cerita ini harus ada di Alkitab gitu ya. Tuhan Yesus mengutuk pohon ara. Kayak seolah-olah kayak kalau saya dulu menanggapinya berlebihan gitu ya. Tuhan Yesus ngapain sih berlebihan sekali untuk mengutuk pohon ara? Kalau kelaparan ya buat aja mujizat ya kan. Maka jadilah makanan itu ada gitu ya. Saya pikirnya seperti itu dulu. Tapi saya mengerti ya bahwa ternyata pohon ara ini mungkin saudara pernah dengar ya. Pohon ara ini melambangkan orang-orang percaya saudara. Atau secara spesifiknya lagi pohon ara itu orang-orang pilihan gitu ya. Pohon ara itu melambangkan orang-orang pilihan. Nah, kenapa cerita ini harus ada di Alkitab? Yang saya mengerti Tuhan Yesus ingin menunjukkan atau menyampaikan sebuah pesan bagi kita anak-anak Tuhan yang kita hari ini gitu yang membaca ini saudara, ya Tuhan mau orang-orang pilihan ya, orang-orang yang percaya itu menghasilkan buah begitu. Karena Tuhan mencari buah yang bisa dinikmati dari kehidupan orang percaya. Ya, bahkan yang uniknya lagi dari cerita ini saudara, dari cerita ini Tuhan Yesus mencari buah di pohon ara ini padahal saat itu sedang tidak musim buah ara. Itu ada tercatat dalam kitab Markus. Kita baca kitab Markus. Markus pasal 11. Markus pasal 11 ayat 12 sampai 14. Oke. Saya bacakan ya, sudah bisa perhatikan. Markus pasal 11 ayat 12 sampai 14. Demikian firman Tuhan. Keesokan harinya, sesudah Yesus dan ke-12 muridnya meninggalkan Betania, Yesus merasa lapar. Dan dari jauh ia melihat pohon ara yang sudah berdaun. Ia mendekatinya untuk melihat kalau ia mendapat apa-apa pada pohon itu. Tetapi waktu ia tiba di situ, ia tidak mendapat apa-apa selain daun-daun saja.
Sebab apa? Memang bukan musim buah ara. Ya. Maka katanya kepada pohon itu, jangan lagi seorang pun makan buahmu selama-lamanya, dan murid-muridnya pun mendengarnya. Ya. Jadi ini cerita yang unik, saudara. Kenapa? Karena Tuhan Yesus tuh nggak mungkin Tuhan Yesus nggak tahu itu bukan musim buah ara, ya. Tapi Tuhan Yesus datang ke menampakkan sesuatu kepada murid-muridnya. Dia mengutuk pohon ara yang tidak berbuah, saudara. Ya, padahal Tuhan Yesus ya tahu itu bukan musim buah ara. Tapi kenapa Tuhan Yesus tetap mencari buah dari pohon ara tersebut. Ya, nah kita bersama-sama mengerti bahwa pohon ara ini melambangkan orang-orang pilihan, orang-orang percaya, saudara. Dan orang-orang percaya ini, ya, yang Tuhan mau gini, kalau kita ambil dari cerita ini, ya, kalau yang kita pahami, ya, yang Tuhan mau orang-orang percaya, orang-orang pilihan Tuhan itu harus berbuah, bahkan di segala musim, begitu. Tuhan Yesus gak peduli musimnya musim apa. Musim yang saudara alami musim apa? Apakah saudara sedang mengalami musim kekeringan? Apakah saudara sedang mengalami musim apa lagi? Musim yang tidak baik, begitu ya. Yang Tuhan cari dari kehidupan orang-orang percaya, buah. Oke? Tuhan mencari buah. Nggak peduli saudara sedang menghadapi musim apa, ya. Buah apa yang Tuhan cari dari hidup kita, ya kita sudah sama-sama belajar, ya. Buah itu yang Tuhan masukkan itu apa yang ada di Alkitab. Di sekolah pemuritan, ya, itu ada bab secara khusus mengajar tentang hidup yang berbuah. Ya, di situ ada dijelaskan tentang buah-buah apa saja yang Tuhan cari sesuai dengan apa yang Alkitab katakan. Buah pertobatan, buah secara jelas juga dalam kitab Galatia mengatakan buah-buah roh, ya, dan juga buah-buah jiwa. Nah, itu buah-buah itulah yang kita hasilkan bagi Tuhan, ya. Buah-buah pekerjaan atau tugas pelayanan yang kita kerjakan, yang dipercayakan bagi kita untuk kita kerjakan, itu juga bisa disebut buah kita, yang dinikmati oleh Tuhan, yang dinikmati oleh orang lain, saudara, ya. Sesuatu yang keluar dari dalam diri kita, yang memberkati orang lain. Sesuatu yang keluar dari dalam hidup kita, saudara, yang dirasakan oleh Tuhan, yang dinikmati oleh Tuhan, dan dirasakan oleh orang lain. Itu buah. Dan sesuai dengan ayat firman yang kita baca tadi, Tuhan ingin kita berbuah, menghasilkan buah itu di setiap musim kehidupan kita. Gak peduli musim yang sedang kita hadapi apa. Begitu. Ya. Nah, saya mau mengajak kita membaca sebuah cerita, saudara. Kisah tentang Daud, ya. Daud di masa-masa sebelum dia menjadi raja Israel, ya. Di mana dia itu masa-masa setelah dia jadi buronannya Saul, gitu ya. Jadi buronan Saul, dikejar-kejar sampai akhirnya Daud pergi dari gua ke gua, saudara. Ya, akhirnya tinggal di gua Adulam. Bukan dia sendiri yang akhirnya tinggal di gua Adulam tersebut, berkumpul juga orang-orang yang bermasalah di situ, saudara. Orang-orang yang bermasalah, ya, sekitar 400 sampai 600 orang berkumpul di situ dan hidup bersama-sama Daud di situ. Buronan bangsa semuanya, buronan negara semuanya, saudara. Ya, Daud menghadapi masalah-masalah proses-proses yang berat dalam hidupnya. Ya, dia dikejar-kejar sampai akhirnya lari ke tanah musuh di tanah Filistin, saudara. Ya, di tanah Filistin, dan akhirnya supaya dia nggak ketahuan, dia nggak dibunuh oleh negeri musuh itu di Filistin, saudara, dia harus menyamar jadi orang gila, saudara. Saya pernah dengar ceritanya, ya. Nah, singkat cerita, dia akhirnya bersama pasukannya ini, saudara, dia kembali lagi ke tanah Filistin dan berteman dengan orang-orang Filistin yang notabene adalah musuhnya bangsa Israel, gitu ya. Orang-orang Filistin musuhnya bangsa Israel. Dan Daud dan pasukannya, ya, datang kepada Raja Akis, rajanya orang Filistin, namanya Akis, saudara. Datang kepada Raja Akis untuk meminta tempat, meminta tanah atau tempat mereka tinggal. Karena mereka nggak punya tempat tinggal. Daud beserta 600 rakyat atau orang-orang yang bersama dengan dia, bersama anak-anak dan istrinya, saudara. Mungkin kira-kira kurang lebih, ya, sampai 1000-an mungkin, ya. Karena ada anak dan istri mereka masing-masing, saudara, ya.
Nah, mereka minta dengan Akis sebuah tempat tinggal yang dinamakan dengan Ziklag. Ya, Ziklag ini tempat tinggal Daud dan pasukannya di tanah Filistin begitu. Karena Daud ini berteman dengan Raja Akis. Raja Akis senang dengan Daud dan pasukannya. Kenapa? Karena ketika Daud berperang melawan musuh-musuhnya, melawan negeri-negeri lain, saudara. Ya, Daud ini selalu berhasil menang dan membawa jarahannya kepada Akis, raja orang Filistin ini. Dan Akis senang. Tapi Daud berbohong sebetulnya. Dia berbohong gini. Dia berkata, saya menyerang Yehuda, saya menyerang kota Israel, saya menyerang kota Israel A, kota Israel B, saya serang, ya. Dan saya berhasil dapat jarahannya diserahkan kepada Akis. Padahal bukan yang diserang itu bukan Israel, bukan. Yang diserang itu negeri-negeri musuh Israel. Jerahannya didapati Daud dan diserahkan kepada Akis. Akis senang sekali, saudara. Ya. Dan akhirnya suatu singkat cerita gini, ya. Daud diajak oleh Akis, ya. Mereka ini bergabung dengan sekutu-sekutu Filistin untuk bersepakat untuk menyerang bangsa Israel yang saat itu masih dipimpin oleh Saul, saudara. Masih dipimpin oleh Saul, ya. Dan Daud diajak oleh Akis. Padahal Daud tuh, kalau saudara perhatikan cerita Daud tuh sama sekali nggak mau serang bangsanya sendiri. Daud tuh nggak mau bahkan membunuh orang bangsanya sendiri, nggak mau. Saudara ingat cerita tentang 2 kali dia dapat kesempatan untuk membunuh Saul, dia nggak mau bunuh Saul. Ya, padahal kalau dia bunuh Saul pada saat itu, saudara, dia pasti sudah jadi raja Israel. Karena dulu sistemnya seperti itu, kalau kita bunuh raja, kalau kita ingin jadi raja, ya bunuh raja yang sedang berkuasa gitu. Ya, nah Daud nggak mau, ya, dia tertekan dalam hatinya gitu, ya. Tapi puji Tuhan, untungnya, saudara, ya, pada saat itu sekutu-sekutunya Akis, Raja Akis ini nggak setuju dengan keberadaan Daud. Dia nggak setuju kalau Daud itu ikut berperang bersama-sama mereka melawan Israel. Sebab kota mereka, saudara, jangan-jangan nanti pada saat kita berperang melawan bangsa Israel, jangan-jangan Daud itu berbalik melawan kita, katanya. Kata sekutu-sekutu sekutunya Raja Akis, saudara, raja-raja negeri yang lain, ya. Dan akhirnya mereka menolak Daud. Nah, Daud pergi pulang, akhirnya kadang-kadang nggak disuruh ikut berperang, ya kan, balik ke Ziklag. Perjalanan dari lokasi tempat mereka kumpul itu ya 3 hari, ya. Nah, saya bacakan ayatnya, saudara, biar kita bisa bersama-sama mengerti ceritanya, ya. Di 1 Samuel pasal 30. 1 Samuel pasal 30. Ayat yang pertama saya bacakan untuk saudara. Saya kemana-kemana saya renungkan, saudara, ya. Apakah ini ayatnya disingkat, tapi saya pikir ya kita baca aja lah, ya. Supaya kita bisa dapat ceritanya, saudara. 1 Samuel pasal 30 ayat yang pertama dan seterusnya saya bacakan. Ketika Daud serta orang-orangnya sampai ke Ziklag, ini mereka pulang dari yang penolakan tadi, saudara, ya. Daud gak dibawa untuk berperang melawan Israel, dan Daud dan rakyatnya dan pasukannya pulang ke Ziklag, katanya. Ketika Daud serta orang-orang sampai ke Ziklag, pada hari yang ketiga, orang Amalek telah menyerbu tanah Negeb dan Ziklag. Ziklag telah dikalahkan oleh mereka dan dibakar habis. Ya, ada sebuah peristiwa yang gak disangka-sangka oleh Daud. Sudah mereka hampir diajak berperang melawan bangsa sendiri, saudara. Ya, ketika balik ke tanahnya tempat mereka berdiam, melihat tanah mereka dibakar habis oleh bangsa Amalek, saudara. Ya, lanjut, ya. Perempuan-perempuan dan semua orang yang ada di sana, tua dan muda, telah ditawan mereka dengan tidak membunuh seorang pun. Mereka menggiring sekaliannya, kemudian meneruskan perjalanannya. Ketika Daud dan orang-orangnya sampai ke kota itu, tampaklah kota itu terbakar habis. Dan istri mereka serta anak mereka yang laki-laki dan perempuan telah ditawan. Lalu menangislah Daud dan rakyat yang bersama-sama dengan dia itu dengan nyaring sampai mereka tidak kuat lagi menangis. Juga kedua istri Daud ditawan, yakni Ahinoam perempuan Yizreel dan Abigail bekas istri Nabal orang Karmel itu.
dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu dengan pedih hati masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan, tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Allahnya. Ya, nah ini Daud. Jadi ketika mereka lihat keadaan negeri mereka, apa tempat tinggal mereka, saudara, melihat anak-anak dan istri mereka diangkut, ditawan oleh orang Amalek, ya, yang nggak tahu arahnya kemana, saudara, mereka sedih. Mereka terpukul semuanya, menangis. Apa kata Alkitab? Menangis dengan suara yang nyaring sampai sudah pernah nggak mengalami itu ya? Sampai nggak bisa nangis lagi gitu. Menangis sampai nggak bisa nangis lagi. Berteriak sampai nggak bisa ngeluarin suara lagi gitu. Saking sedihnya yang mereka miliki, yang mereka alami gitu ya. Nah, saya rasa ini proses yang berat untuk Daud sebelum dia menjadi raja, saudara. Kenapa? Ya, karena ini rakyat yang dipimpinnya saat itu ingin berbalik menyerang dia, ingin melempar batu ke Daud, ingin merajam Daud dengan batu gitu. Saking marahnya, saking sakit hatinya mereka, saking pedih, saking pedihnya yang mereka rasakan gitu, saudara. Karena keluarga mereka habis semuanya ditawan oleh bangsa Amalek. Ya. Jadi mungkin mereka berkata, saudara, kita nih ngapain kita nih sebetulnya? Kita nih hidup bersama Daud ini ngapain sebetulnya? Kita bertahun-tahun hidup bersama Daud, perang melawan bangsa-bangsa lain, dan jarahannya kita kasih kepada musuh. Ya, dan kita tinggal di tanah musuh lagi, masa depan kita nggak jelas. Daud ini mau ngapain sebetulnya? Disuruh jadi raja Israel, ada 2 kali kesempatan untuk bunuh Saul, nggak dilakukan oleh Daud. Daud ini mau apa sebetulnya? Rakyat mulai kecewa, saudara. Ya, mereka saking ini mengalami kayak puncak kesedihan atau puncak proses yang mereka alami, saudara. Ya, kita lanjut ya, biar saudara tahu ceritanya. Kita lanjut. Lalu Daud memberi perintah kepada Imam Abiatar bin Abimelek, bawalah epod itu kepadaku. Maka Abiatar membawa epod itu kepada Daud. Kemudian bertanyalah Daud kepada Tuhan, katanya, haruskah aku mengejar gerombolan itu? Akan dapatkah mereka kususul? Dan ia berfirman kepadanya, kejarlah sebab sesungguhnya engkau akan dapat menyusul mereka dan melepaskan pertawanan. Lalu pergilah Daud bersama ke-600. Ya, 600 orang ini akhirnya yang memutuskan untuk pergi bersama-sama Daud untuk mengejar orang Amalek itu yang menawan keluarga mereka, saudara. Lalu pergilah Daud beserta ke-600 orang yang bersama-sama dengan dia, dan sampailah mereka ke sungai Besor. Sementara orang-orang yang mau tinggal di belakang berhenti di sana. Maka Daud melanjutkan perjalanan perjalanan itu beserta 400 orang, 200 orang yang terlalu lelah untuk menyeberangi sungai Besor itu berhenti di sana. Ya, dari 600 sisa 400 yang melanjutkan perjalanan untuk mengejar Amalek, karena yang 200 sudah terlalu kelelahan, saudara. Ya, nggak tahu nih arah tujuannya kemana. Sudah keluarga hilang, ya, tinggal di negeri musuh lagi, ya, nggak punya masa depan, nggak punya pengharapan. Maka Daud lanjut 11 ayat 11 ya. Kemudian mereka menemui seorang Mesir di padang, lalu membawanya kepada Daud. Mereka memberi dia roti, lalu makanlah ia. Kemudian mereka memberi dia minum air dan memberikan kepadanya sepotong kue ara dan dua buah kue kismis. Dan setelah dimakannya, ia segar kembali sebab ia tidak makan dan minum selama 3 hari 3 malam. Ya, kemudian ini gini ya, dalam perjalanan Daud mengejar bangsa Amalek, dia bertemu dengan pemuda Mesir katanya. Ya, pemuda Mesir ini nggak tahu, tiba-tiba muncul aja, datang aja ke Daud ya. Jadi sebetulnya gini, mereka kan dalam keadaan sedih ya kan, mereka dalam pergumulan, dalam masa pergumulan, dalam beban berat yang dirasakan. Urusannya apa harus menolong orang yang juga kesusahan sebetulnya ya. Saya nggak mesti menolong orang karena saya juga sedang susah gitu. Saya nggak punya kewajiban untuk menolong orang yang susah karena saya sedang susah juga. Saya tidak mesti untuk menolong orang yang sedang menderita karena saya juga sedang menderita begitu. Tapi beda dengan Daud. Ya, orang yang mengalami masalah ini, saudara, pemuda Mesir ini dibawa kepada Daud ya. Mereka kasih makan, ya kan? Kasih apa lagi? Kasih minum. Kasih kue buah ara, kasih apa lagi? Kasih
kue kismis. Itu menghabiskan bahan persediaan makanan mereka untuk sampai ke Amalek, saudara. Betul nggak? Sementara mereka nggak tahu di bangsa Amalek di mana, di ujung bumi sebelah mana gitu ya. Begitu. Tapi mereka Daud mengambil keputusan untuk menolong orang pemuda ini, pemuda yang kelaparan yang sudah 3 hari 3 malam nggak makan katanya. Ya, kita lanjut ayatnya. Kemudian bertanyalah Daud kepadanya, budak siapakah engkau dan dari manakah engkau? Jawabnya, aku ini seorang pemuda Mesir, budak kepunyaan apa? Seorang Amalek. Tuanku meninggalkan aku karena 3 hari yang lalu aku jatuh sakit. Kami telah menyerbu tanah Negeb, orang Kreti dan dari Yehuda, dan tanah Negeb Kaleb dan Ziklak telah kami bakar habis. Daud bertanya kepadanya, dapatkah engkau menunjuk jalan kepadaku ke gerombolan itu? Katanya, bersumpahlah kepadaku demi Allah, bahwa engkau tidak akan membunuh aku dan tidak akan menyerahkan aku ke dalam tangan tuanku itu. Maka aku akan menunjuk jalan kepadamu ke gerombolan itu. Ia menunjuk jalan kepada Daud ke sana dan tampaklah orang-orang itu berpencar-pencar di atas seluruh daerah itu sambil makan, minum dan mengadakan perayaan karena jarahan yang besar. Orang-orang Amalek ya, yang telah dirampas mereka dari tanah orang Filistin dan dari tanah Yehuda. Dan pada keesokan harinya Daud menghancurkan mereka dari pagi-pagi buta sampai matahari terbenam. Tidak ada seorang pun dari mereka yang lolos kecuali 400 orang muda yang melarikan diri dengan menunggang unta. Daud melepaskan semua apa yang dirampas oleh orang Amalek itu, juga kedua istrinya dapat dilepaskan Daud. Tidak ada yang hilang pada mereka, dari hal yang kecil sampai hal yang besar, sampai anak laki-laki dan anak perempuan, dan dari jarahan sampai segala sesuatu yang telah dirampas mereka, semuanya itu dibawa Daud kembali. Daud mengambil, sampai situ saja ya. Jadi ceritanya dari orang Mesir, pemuda Mesir yang ditolong oleh Daud ini, saudara. Disitulah informasi berharga yang didapatkan oleh Daud, sehingga dia bisa mengejar orang Amalek dan mendapatkan kembali keluarga mereka masing-masing, anak-anak mereka, istri mereka bisa dibawa kembali. Bahkan apa katanya? Hal kecil dan hal besar pun gak ada yang hilang dari mereka katanya. Coba bayangkan kalau Daud menolak untuk menolong pemuda Mesir ini, mereka gak akan sampai kepada Amalek. Ya, terkadang kita juga sering diperhadapkan, saudara. Ketika kita sedang kekurangan, ada aja orang yang minta tolong sama kita. Saat kita nggak punya uang, ada aja orang yang mau pinjam uang sama kita, meminta tolong sama kita. Keputusannya apa, saudara? Apakah kita tetap mau menolong orang tersebut dengan apa yang ada pada kita, sementara kita juga butuh uang sebetulnya? Atau kita, saya punya hak untuk nggak menolong kamu karena saya juga sedang kekurangan begitu. Saya percaya, saudara, ya, ketika kita mengambil sebuah keputusan untuk melakukan sesuatu yang tidak bersifat memikirkan diri sendiri atau egois, saudara, ya, artinya kita sedang menghasilkan buah kehidupan kita yang dirasakan oleh orang lain, ya, yang juga dinikmati dinikmati oleh orang lain dan juga Tuhan, saudara, yang mempermuliakan Tuhan. Di situ berkat-berkat Tuhan datang bagi kita. Amin, saudara. Saya percaya, saudara, ya. Jadi keputusannya ketika kita diperhadapkan dengan hal-hal seperti itu, apa yang kita lakukan? Saya percaya saudara pernah mengalaminya. Saya juga sedang kekurangan sebetulnya. Saya harus memberi. Saya juga sedang dalam masalah sebetulnya. Tapi saya juga harus melayani jiwa-jiwa, melayani mereka untuk mereka boleh mengalami Tuhan, mendoakan mereka. Padahal saya juga sedang mengalami masalah, saudara. Gitu ya. Saya percaya saudara juga sering menghadapi itu gitu. Nah, keputusan yang harus kita ambil adalah tetap berbuah dalam segala musim. Amin, saudara. Tetap menghasilkan buah di segala musim. Ya. Kenapa kita harus berbuah? Saya akan bagikan kepada saudara dengan singkat. Kenapa kita harus berbuah? Kenapa Tuhan minta buah dari kita? Yang pertama, karena dengan berbuah kita sedang mempermuliakan Tuhan. Yohanes pasal 15 ayat 8. Yohanes pasal 15 ayat 8. Demikian firman Tuhan, dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dengan demikian kamu adalah apa? Murid-muridku. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak.
Ya, dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Jadi Tuhan akan dipermuliakan melalui kehidupan anak-anaknya yang berbuah. Tuhan akan dipermuliakan melalui kehidupan anak-anaknya yang menghasilkan buah yang banyak, yang dirasakan oleh banyak orang. Amin, saudara. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa Tuhan minta kita berbuah? Yang kedua, karena dengan berbuah kita sedang mengumpulkan harta kita di surga, di kekekalan gitu ya. Kita sedang, buah-buah yang kita hasilkan, saudara, itu seperti investasi kita kepada kekekalan, begitu. Ya. Dengan berbuah kita melakukan firman Tuhan, betul? Dengan berbuah kita sedang tidak memikirkan diri sendiri, betul? Kita sedang menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi orang lain, ya. Itu adalah investasi kita dalam kekekalan, saudara. Amin, saudara. Bukan hanya sekedar uang yang kita berikan, saudara. Tanggung jawab pelayanan yang kita kerjakan juga merupakan buah atau yang menjadi investasi kita untuk kekekalan, saudara. Kenapa? Karena pelayanan yang kita kerjakan dengan sepenuh hati itu menyenangkan Tuhan. Amen. Apapun bagian kita, saudara, yang bisa kita lakukan untuk Tuhan, ya, sambil kita membagi waktu untuk pekerjaan kita, tapi juga jangan lupa kita mengurus rumah Tuhan, ya, mengerjakan tanggung jawab pelayanan yang dipercayakan bagi kita. Amen, saudara. Yang ketiga, kenapa Tuhan minta kita berbuah? Karena dengan berbuah kita sedang mempersiapkan mahkota kekekalan kita. Amen. Nah, di Alkitab diajarkan, saudara, ada 5 macam mahkota, ya. Salah satunya mahkota sukacita. Saudara pernah dengar mahkota sukacita? Itu diberikan kepada orang yang membawa jiwa-jiwa bagi Tuhan. Ya. Jadi orang-orang ini lewat hidup kita, ada orang lain yang mengalami keselamatan. Ada orang lain yang dipulihkan kepada Tuhan. Itu adalah sesuatu yang kita lakukan untuk kita mempersiapkan diri kita menerima mahkota sukacita itu, saudara. Amin, saudara. Ya, jadi ada 3 hal, ya. Yang pertama tadi, kenapa Tuhan minta kita berbuat? Karena dengan berbuah kita sedang mempermuliakan Tuhan. Yang kedua, dengan berbuah kita sedang mengumpulkan harta kekekalan kita atau investasi kekekalan. Ya, kekekalan. Yang ketiga, dengan berbuah kita sedang mempersiapkan mahkota yang akan kita terima nantinya. Ya, itu penghargaan tertinggi yang bisa kita terima nanti di surga, saudara. Saat kita berdiri di hadapan tahta anak domba, yang bisa kita banggakan adalah mahkota yang Tuhan berikan, kita akan lemparkan bersama-sama di hadapan anak domba itu nantinya, saudara. Tertulis dalam kitab Wahyu, ya, begitu. Nah itu, ya. Jadi lakukanlah sesuatu dalam hidup kita yang mempermuliakan Tuhan, ya, dan memberkati orang lain, oke? Karena itu yang Tuhan kehendaki gitu. Zaman-zaman sekarang itu kan langka, ya kan? Orang-orang mulai memikirkan diri sendiri, ya. Seperti firman Tuhan katakan, betul, kasih mulai dingin, kata firman Tuhan. Ya, nah kita nggak boleh, anak-anak Tuhan nggak boleh seperti itu. Kita harus seperti yang lagu kita nyanyikan tadi, hidup kita harus menggenapi firman Tuhan. Apa yang Tuhan mau dalam firman-Nya, lakukan itu gitu. Apa yang Tuhan mau untuk kita lakukan itu dengan setia. Ya, Tuhan minta kita berbuah dalam segala musim. Lakukan itu. Ya. Tidak mudah, saya tahu tidak mudah berbuah dalam segala musim. Tapi Tuhan kasih clue-nya, kasih kasih caranya agar kita bisa berbuah di segala musim. Caranya gimana, saudara? Gimana caranya? Menempel pada pokok anggur yang benar. Firman Tuhan berkata apa? Kamu tidak bisa berbuat apa-apa kalau kamu tidak tinggal kepada pokok anggur yang benar. Siapa pokok anggur kita, saudara? Yesus Kristus. Artinya apa? Bangun persekutuan dengan Tuhan. Tanpa persekutuan dengan Tuhan, kita sedang nggak menempel dengan pokok anggur yang membuat kita nggak bisa berbuah di segala musim kehidupan kita. Ya, orang yang merenungkan firman Tuhan siang dan malam, apa katanya?
seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Kalau pohon itu ditanam di tepi aliran air, gak peduli musim apa yang sedang terjadi, ya dia terus dapatkan setiap saat nutrisi-nutrisi yang dibutuhkan untuk menghasilkan buah yang memberkati banyak orang. Amin, saudara? Bisa tangkap ya? Menempel pada pokok anggur. Ya, jadi mulai sekarang lakukan bagian kita. Hasilkan buah bagi Tuhan. Ya. Mulai ubah cara pandang kita, saudara. Ya, kita yang terbiasa untuk memikirkan diri sendiri, yang tidak peduli dengan sekitar kita, mulai kita membangun kepedulian itu. Kalau kita di tempat ini sama-sama membangun kepedulian itu, saudara, saya rasa persaudaraan kita indah, saudara. Ya, persaudaraan kita ketika ada persaudaraan yang rukun, yang bagus, yang indah di sini, maka berkat-berkat Tuhan dicurahkan atas kita. Amin, saudara. Berkat-berkat Tuhan dicurahkan atas kita, anak-anaknya. Ya, saya tutup dengan kisah ini, ya, dengan kisah Ayub. Saya rasa Ayub adalah salah seorang yang cukup hidup menderita di dunia, gitu ya. Kenapa saya bilang begitu? Karena dia jadi dari orang yang berada, ya, dari orang yang sukses, menjadi orang yang tidak punya apa-apa, bahkan penyakitan lagi. Dia harus mengalami proses itu, gitu. Kehilangan anak-anaknya, kehilangan istrinya, kehilangan harta-hartanya, nggak ada apapun yang dimilikinya. Dia sampai pada suatu titik dia nggak punya apa-apa lagi, begitu. Ya, sampai-sampai ada teman-temannya Sopar, Bildad, dan juga siapa itu namanya? Sopar, Bildad, dan satu lagi teman saya lupa namanya. Itu datang kepada si Ayub. Itu teman, saudara, itu sahabatnya Ayub itu. Datang pada Ayub, pasti dia melihat keadaan Ayub yang seperti itu, ya. Dia berkata, kamu pasti dikutuk Tuhan, katanya. Kamu pasti berbuat dosa. Ayo ngaku dosa apa yang kamu lakukan. Kamu pasti berdosa, karena oleh sebab itu Tuhan hukum kamu, katanya. Ya, sahabat-sahabat pun datang kepada dia untuk menghakimi dia, saudara. Ya, gimana rasanya kalau kita dihakimi teman kita, saudara? Ya, rasanya kita sudah susah, sudah mengalami penderitaan, dihakimi lagi. Ya, tapi beda dengan Ayub. Apa yang Ayub lakukan terhadap teman-teman ini, kita baca yuk. Ayub pasal 42. Ayub pasal 42. Ayub pasal 42 ayat 10. Ini cerita awal pemulihan kehidupan Ayub. Ya, saya bacakan untuk saudara, sudah bisa perhatikan Alkitabnya. Di depan juga ada, saudara. Ya. Ayub pasal 42 ayat 10, lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa dari sahabat-sahabatnya. Betul? Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya. Dia nggak berminta doa dari sahabat-sahabatnya, tapi dia berdoa untuk sahabat-sahabatnya. Dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu. Ya. Dia tidak membalas perbuatan teman-temannya yang mengutuk dia, yang menghakimi dia, saudara. Tapi dia berdoa untuk teman-temannya ini. Ini sebuah level, saya rasa, seperti yang Tuhan mau, gitu. Sebuah tindakan yang seharusnya dilakukan oleh setiap orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Orang menghakimi kita, seperti yang Yesus ajarkan, kalau musuhmu mengutuk kau, berdoalah untuk dia, katanya. Amin, saudara? Apa yang didapatkan Ayub? Mulai dipulihkan hidupnya. Segala sesuatu yang dia dulu kehilangan, dikembalikan 2 kali lipat kepada Ayub oleh Tuhan. Ya, 2 kali lipat, ternaknya, kambing dombanya, lembu, onta, bahkan anaknya juga lahir lagi 10, saudara. Totalnya dengan yang meninggal 10 jadi 20. Ya, 2 kali lipat juga. Seperti yang firman Tuhan katakan. Amin, saudara? Mau tetap berbuah bagi Tuhan dalam segala musim, amin? Ya, saya percaya tidak ada yang begitu sukar, tidak ada yang begitu sulit bagi Tuhan, ya. Seperti apa yang terjadi dengan kisah tentang Ayub dan juga Daud yang kita baca tadi, saudara, ya. Dalam pedih, dalam rasa tertekan yang dirasakan, saudara, pertolongan Tuhan nyata.
Saya nggak tahu musim apa yang sedang saudara hadapi, tapi percayalah saudara, ya, ketika kita mengambil keputusan untuk tetap berbuah bagi Tuhan, maka pertolongan Tuhan nyata atas hidup kita. Amin saudara? Amin. Tangkap pesan firman Tuhan ini saudara, ya, kita bersama-sama lakukan ini, ya, dengan memandang kepada Tuhan. Amin. Baik, saya undang kita semua bangkit berdiri, kita akhiri, kita akan berdoa bersama.